Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Oktaviana, stambuk G701-18087 dari kelas Kimia Medisinal. Di sini saya akan menjelaskan hubungan biotransformasi, farmakokinetik, dan farmakodinamik obat omeprazol. Omeprazol adalah obat untuk menangani penyakit asam lambung. Obat ini biasa digunakan dalam pengobatan tukak lambung, gastroesophageal reflux disease atau GERD, infeksi Helicobacter pylori atau sindrom Zollinger-Ellison. Omeprazol bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung. Dengan begitu, keluhan bisa mereda. Berkurangnya produksi asam lambung juga bisa membantu pemulihan kerusakan pada lambung. Berikut adalah farmakologi omeprazol sebagai penghambat pompa proton atau proton pump inhibitor atau PPI. Hambatan pompa proton oleh omeprazol akan menghasilkan hambatan sekresi asam lambung yang bersifat irreversibel. Pemberian omeprazol oral akan diabsorpsi di usus halus yang kemudian didegradasi oleh enzim hepar, terutama oleh enzim CYP2C19. Berikut farmakodinamik omeprazol merupakan penghambat pompa proton yang bekerja menghambat produksi asam lambung pada tahap akhir, yaitu menghambat pompa ATP H+ atau K+, sel parietal yang mengekskresi asam. Omeprazol memerlukan hidrogen ion yang terkonsentrasi tinggi untuk dapat diaktifasi sebelum berkaitan dengan pompa proton. Sel parietal lambung secara aktif akan mensekresi hidrogen ion ke kanalikulis sekretoris sebelum obat omeprazol mencapai sel parietal. Omeprazol mengikat pompa proton pada keadaan sedang mensekresi asam. Pemberian omeprazol secara berulang dibutuhkan untuk menghambat pompa proton secara adekuat dan lengkap. Potensi penghambatan asam akan semakin berkurang pada malam hari jika pemberian omeprazol 1 kali sehari pada pagi hari, karena sekitar 25% pompa proton diganti dengan yang baru selama 24 jam. Berikut farmakokinetik, terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi atau ekskresi. Tahap absorpsi. Omeprazol memiliki waktu kerja yang cepat dengan bioavailabilitas 30 hingga 40% jika diberikan secara oral. Efek penghambatan asam terjadi dalam waktu 1 jam setelah pemberian. Omeprazol mencapai efek maksimum dalam waktu rata-rata 2 jam, 0,5 hingga 3,5 jam, dan bertahan sampai waktu 72 jam. Kemudian diikuti dengan aktivitas basal kembali dalam waktu 3-5 hari. Berikut tahap distribusi. Omeprazol memiliki ikatan protein yang besar, yaitu sekitar 95% dengan volume distribusi sekitar 0,39 liter per kilogram. Omeprazol terdistribusi ke jaringan terutama sel parietal lambung. Omeprazol juga dapat masuk ke air susu ibu. Kemudian tahap metabolisme. Omeprazol dimetabolisme secara cepat oleh enzim sitokrom P45 hepar terutama melalui CYP2C19 dengan hasil metabolitnya hidroksiomeprazol. Pasien yang memiliki metabolisme lambat atau slow metabolizers atau kekurangan enzim CYP2C19 dan diberikan omeprazol memiliki konsentrasi plasma yang lebih meningkat 5 kali lipat dibandingkan dengan pasien dengan metabolisme normal. Yang terakhir yaitu tahap eliminasi. Ekskresi metabolit omeprazol terutama melalui urin dan sisanya melalui feses atau bile. Omeprazol memiliki waktu paruh yang pendek, sehingga 30 menit sampai 1 jam
pada pasien tanpa gangguan fungsi organ, sedangkan pada pasien dengan gangguan fungsi organ hati memiliki waktu paruh yang lebih lama, yaitu 3 jam. Walaupun omeprazol memiliki waktu paruh yang pendek, tetapi efek farmakologinya bertahan lebih lama karena obat omeprazol terkonsentrasi di sel parietal yang membentuk kovalen dengan H+ atau K+ ATPase yang efek penghambatannya bersifat irreversibel. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.